So what's up guys, welcome back to SATIH dari Tengah Bupati. Kali ini kita main yang berbeda gitu lah. Ada back dulu ya. Main ini dulu. Semua bisa diurus asal ada surat. Dia meniru tanda tangan ibu Indri dari fotokopi lama. Mira tidak ada yang memperhatikan karena ibu akan tinggal di rumah dokter atau kembali ke kampung tanpa menuntut apapun. Ibu Indri mencari yang namanya turun tanpa suara. Di dalam hati, ia seperti melihat kembali tahun-tahun ketika ia dan suaminya mengangkat balai-balai, memikirkan karung, menahan malu demi sekolah anaknya. Dan kini hasil perjuangan itu hampir didapatkan oleh orang yang paling sering berkata tidak selevel. Fatih mendadak menunggu, tetapi suaranya pecah sebelum jadi marah. Ia bertanya kenapa Jessica tidak bilang. Jessica balas menatap, menyebut Fatih selalu membantu gaji, selalu ingin terlihat paling berhasil, sementara ia dibiarkan mengutuk semua kebutuhan gaya hidup sendirian. Karena itu membuat Fatih seperti ditampar oleh bayangannya sendiri. Hendra menahan situasi agar tidak meledak. Ia meminta teman mencatat semua kata, lalu menyarankan satu kata. Cilapri karena ini pasti terkait catatan apapun. Kita mengaku, wajahnya tegak, tapi dalam hatinya ada rasa bersalah yang mampu disimpan. Ia mulai sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjaga nama, sampai lupa menjaga hati. Rudi tegak Indri. Ia mengajak semua ke bank terdekat yang perlu dicatat. Menjak jalan, suara mesin motor, bau tanah basah dan dingin hujan, suasana seperti lorong panjang yang menuju kubusan. Di bank, lampu putih terang menimpa wajah mereka satu persatu. Seorang manajer diri menanyakan keperluan. Rudi menunjukkan kunci dan catatan, menyebut nama almarhum ayahnya, menyebut loker sewa. Sang manajer memanggil petugas berangkas, lalu mengantar mereka ke ruangan khusus. Ia tidak pernah menuntut apapun, karena ia percaya pengorbanan itu akan menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka menuju kantor pengelola pasar. Di depan pintu, seorang staf administrasi Parubaya sedang duduk. Melihat Ibu Indri, pria itu berdiri tergesa. Ia mengaku bernama Pak Harman. Suaranya gugup ketika berkata bahwa minggu lalu ada orang datang membawa surat kuasa, meminta kios di pundak pengurus baru. Buktinya, Sinta menahan nada agar tetap sopan. Harman membuka laci, mengeluarkan plastik, lalu membentangkan surat kuasa di atas meja. Ibu Indri menahan napas. Tanda tangan di kertas itu mirip miliknya, tapi ada lengkung yang tidak pernah ia buang. Di bawahnya tertulis nama pengurus baru. Fatih langsung menghadapi Jessica. Untuk pertama kalinya, Jessica tidak sempat menambah ekspresi. Bibirnya pucat, matanya bergerak cepat membaca nama terberat, seolah ia mengenal setiap hurufnya. Rudi menangkap perubahan itu, dan dada Rudi mengeras, bukan karena melainkan karena takut kebetulan merobek keluarga mereka. Sinta mencoba menengahi, tapi Hendra bertanya siapa yang menyerahkan berkas itu. Pak Arman ragu, lalu berkata yang datang adalah perempuan muda, berpakaian rapi, dan ia memanggil Fatih dengan sebutan Mas. Jessica tersenyum kaku, mencoba merebut. Dia banyak bisa memanggil begitu, namun tangannya meremas tali tasnya sampai pucat. Ibu Indri menunggu, dan jatuh pelan. Rudi bergeser menghadap seperti kebiasaan lama, tapi ia Ibu Indri dari terik dan hujan. Lalu berkata ada satu barang lagi yang meninggalkan si perempuan. Sebuah kunci kecil dengan gantungan kain batik, katanya untuk loker. Karena itu, karena melakukannya di brankas kantor. Saat brankas dibuka, kunci kecil itu diletakkan di telapak Harman. Waktu kantor memantulkan kilau metalnya. Dan tepat ketika gantungan batik itu terlihat jelas, Jessica spontan menyebut motifnya dengan sangat yakin, tanpa sadar, seolah ia pernah memilihnya sendiri. Lalu ia baru paham semua mata sedang menatapnya, sementara Rudi merasakan tengkuknya dingin karena ia mulai mengerti siapa yang selama ini bermain. Jessica bukan sekedar menantu yang tidak melainkan orang yang Oke guys, tanda tangan. ini agak lama ya kan? Suara air Nggak apa-apa kalau lama guys. seperti Nggak langkah apa-apa kan? Kunci Oke. kecil itu masih tergeletak Apa? meja, dan batiknya diam, tapi seolah berteriak. Fatih menatap Sama istrinya lama, lalu liatin mudah lagi. berusaha tersenyum Bapak walau kayaknya nanti rahangnya apa? kaku. Sinta menatap, Heran menggigitkan mata. Dokter yang biasa melihat gejala, kini membaca gestur. Jessica merapikan rambutnya lalu tertawa pelan yang terdengar ungkap.
Dia mencoba mengalihkan, bilang semua ini salah paham. Dia hanya diminta tolong mengurus surat karena Fatih sibuk. Namun ketika Rudy mendekat ke ruangan dan menatapnya tanpa anggapan, dia diungkapkan kenapa berkas itu harus izin. Itu jarum gelang, tetapi yang menghantam lebih keras daripada bentak. Jessica bibirnya bergetar. Ia mulai bicara patah-patah. Ia mengaku banyak tagihan kredit menumpuk. Ia mencari cara cepat, lalu terpikir kios pasar yang menurutnya sudah tidak punya masa depan. Ia berkenalan dengan seorang calon pengurus sewa. Ini semua bisa diurus asal ada surat. Ia meniru tanda tangan ibu Indri dari fotokopi lama. Mengira tidak akan ada yang memperhatikan karena ibu akan tinggal di rumah dokter atau kembali ke kampung tanpa menyebut apapun. Ibu Indri mengecil, air matanya turun tanpa suara. Di dalam hati, ia seperti melihat kembali tahun-tahun ketika ia dan almarhum suaminya mengangkat bale-bale, mengetuk karung, menahan malu demi sekolah. Dan kini, hasil perjuangan itu hampir ditindaklanjuti oleh orang yang paling sering berkata tidak selevel. Fatih mendadak menangis, tetapi suaranya pecah sebelum jadi marah. Ia bertanya kenapa Jessica tidak bilang. Jessica balas berapa? Menyebut Fatih selalu membanggakan gaji dan selalu terlihat paling berhasil. Sementara ia dibiarkan menutup semua kebutuhan gaya hidup sendirian. Kata-kata itu membuat Fatih seperti ditampar oleh bayangannya sendiri. Hendra menahan situasi agar tidak meledak. Ia meminta Pak Arman mencatat semua perangkat, lalu menyarankan satu langkah aman. Kunci loker ini harus segera dicek, karena ini pasti terkait catatan almarhum ayah. Sinta mengangguk. Wajahnya tegak, di dalam matanya ada rasa bersalah yang lama disimpan. Ia mulai sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjaga nama, sampai lupa menjaga hati ibu. Rudy menggenggam tangan ibu Indri. Ia mengajak semua ke bank terdekat yang bisa dibicarakan. Sepanjang jalan, suara mesin motor, batu tanah basah dan angin hujan membuat suasana seperti lorong panjang yang menuju kubusan. Di bank, lampu putih terang mengimbau wajah mereka satu persatu. Seorang manajer layanan menghampiri, menanyakan keperluan. Rudy menunjukkan kunci dan catatan, menyebut nama almarhum ayahnya, menyebut loker sewa. Sang manajer memanggil petugas berangkas, lalu mengantar mereka ke ruangan khusus. Ia tidak pernah menyebut apapun, karena ia percaya pengorbanan itu akan menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka menuju kantor pengelola pasar. Di depan itu, orang staf administrasi Parung Raya sedang duduk. Jaket kusam, kaki gelas teh. Melihat ibu Indri, pria itu berdiri tergesa. Dia mengaku bernama Arman. Suaranya gugup ketika berkata bahwa minggu lalu ada orang datang membawa surat kuasa. Dan kios dipindah ke pengurus baru. Sinta menunda agar tetap sopan. Arman membuka kunci, mengeluarkan plastik, lalu membentangkan surat kuasa di atas meja. Napas, tanda tangan di kertas itu mirip-miripnya, tetapi adalah pun tidak pernah dia buat. Di baliknya tertulis nomor telepon, alamat, dan nama pengurus baru. Fatih langsung menoleh ke Jessica. Untuk pertama kalinya, Jessica tidak sempat mengubah ekspresi. Bibirnya pucat, matanya bergerak cepat membaca nama yang tertera, seolah ia mengenal setiap hurufnya. Rudy menangkap perubahan itu, dan dada Rudy mengeras, bukan karena marah, melainkan karena takut kebenaran akan merobek keluarga mereka. Sinta mencoba mendekati, tapi Hendra bertanya siapa yang menyerahkan berkas itu. Arman ragu. Dia berkata yang datang adalah perempuan muda, wangi, berpakaian putih, dan dia memanggil Fatih dengan sebutan Mas. Jessica tersenyum kaku, coba menertawakan, bila banyak orang bisa memanggil begitu. Namun tangannya meremas tali tasnya sampai pucat. Ibu Indri menunduk, air matanya jatuh pelan. Rudy bergeser menutupi ibunya, seperti kebiasaan lama saat ia melindungi ibu Indri dari terik dan hujan. Di tengah itu, Pak Arman mengeluarkan ludah, lalu berkata ada satu barang lagi yang ditinggalkan si perempuan. Sebuah kunci kecil dengan gantungan kain batik, katanya untuk loker. Itu, Pak Arman menyimpannya di berangkas kantor. Saat berangkas dibuka, kunci kecil itu diletakkan di telapak tangan. Lampu motor membetulkan kilau malang. Dan tepat ketika gantungan batik itu terlihat jelas, Jessica spontan menyebut motifnya dengan sangat yakin, tanpa sadar, seolah ia pernah melihatnya sendiri. Lalu ia baru paham semua mata sedang menatapnya, sementara Rudy merasakan tengkuknya dingin karena ia mulai mengerti siapa yang selama ini bermain. Jessica bukan sekedar menantu yang tidak suka kampung,
melainkan orang yang paling paham jalur berkas dan celah tanda tangan. Hujan kembali rapat. Suap air menetes dari ujung talang seperti langkah yang mengintai. Kunci kecil itu masih tergeletak di meja, gantungan batiknya diam, tapi seolah berikan. Tapi menatap itu dengan lama, lalu menelan ludah, berusaha tersenyum walau rahangnya kaku. Sinta menahan napas. Hendra menyipitkan mata. Dokter yang biasa melihat gejala, kini membaca gestur. Jessica merapikan rambutnya lalu tertawa pelan yang terdengar pecah. Ia mencoba mengalihkan, bilang semua ini salah paham. Ia hanya diminta tolong mengurus surat karena Fatih sibuk. Namun ketika Rudi mendekat satu langkah dan menatapnya hanya dengan tatapan orang yang terlalu lama menahan lelah, Jessica akhirnya goyah. Rudi tidak meninggikan suara. Ia hanya bertanya, kenapa berkas itu harus dipindah? Dan kenapa tanda tangan itu dipakai tanpa izin? Kata-kata itu jatuh pelan, tetapi menghantam lebih keras daripada bentak. Jessica menatap lantai. Bibirnya bergetar. Ia mulai mata patah. Ia masih terlihat kredit untuk ia mencari cara. Lalu terpikir gimana yang sudah tidak punya masa depan. Ia berkenalan dengan seorang calon Mula memang mereka tidak ada yang memperhatikan karena ibu akan tertunduk. Kedua kembali ke panggung Indri memecah. Air matanya turun tanpa suara. Dalam hati, ia seperti melihat kembali tahun-tahun ketika ia dan almarhum suaminya mengangkat bale-bale, mengikat karung, menahan malu demi sekolah anaknya. Seperti hampir tidak ada paling sering berkata, seperti mendadak. Tetapi suaranya kecil sebelum jadi ia bertanya, Jessica tidak bilang. Jessica baca. Dia selalu menambahkan gaji, selalu ikut hasil. Sementara ia dibiarkan menutup semua kebutuhan gaya hidup sendirian. Karena itu, dia hati seperti mengantar kawan gayanya sendiri. Yang berkata, masih agak tidak berani. Ia menganggap dengan mencatat semua. Kemudian menambahkan satu lagi. Jeffrey bersuara kencang. Karena itu dipakai jam. Dia gaya. Sinta mengangguk. Wajahnya tegak. Tapi dalam matanya ada rasa kesal yang ramai di sini. Dia mulai sampai dia menelusi menjaga sampai lupa menjaga genggam Indri. Dia mengajak semua ke tempat dekat yang disengaja. Suara penonton baru datang dan menjadi buah-buah jam orang datang membawa surat kuasa, meminta nama kios dipindah ke pengurus baru. Sinta menahan tidak begitu usah. Karena melakukan plastik, lalu membuat di atas meja. Dia buat di bawah nama pengurus baru. Fatih langsung menoleh ke Jessica. Untuk pertama kalinya, masih Jessica apa tidak mah? ekspresi. Dia mencoba membaca seolah ia mengenal setiap hidupnya. Perubahan itu dan kita yang untuk betul tidak baik. Sinta mencoba mengingatkan siapa yang menyimpan berkas itu. Enam pemuda yang datang adalah dan ia mengambil Fatih dengan sebutan Mas. Jessica tersenyum kaku. Begitu, namun tangannya merapas nafasnya sampai pucat. Ibu Indri menunggu, dan jantung pelan. Bergeser menutup mata. Seperti kebiasaannya saat ia Indri dari terik dan hujan. Lalu berkata ada satu barang lagi yang ditinggalkan si perempuan. Sebuah kunci kecil dengan bentuk motif. Ke belakang. Dan saat
Saat berangkas dibuka, kunci kecil itu diletakkan di telan. Operator membetulkan kilometer malamnya. Ketika gantungan motif itu terlihat jelas, Jessica spontan menyebut motifnya dengan sangat yakin, tanpa sadar, seolah ia pernah memilikinya sendiri. Lalu ia baru paham semua mata sedang menatapnya, semua orang merasakan tengkuknya dingin karena ia mulai mengerti siapa yang selama ini bermain. Jessica bukan sekedar menantu yang tidak suka kampung, melainkan orang yang menemukan jalur berkas dan celah tanda tangan. Hujan kembali ramai, suara air bergegas dari ujung taman seperti langkah yang kunci kecil itu masih tergeletak di meja dan bukan motifnya diam, tapi seolah berteriak. Tapi menatap istrinya, lalu berubah berusaha tersenyum walau kaku. Охей, я мира дорогие, Бардожа лапывать на мой накал и лечиться. И сегодня растует речная, зыбовличная дося по грабзонам, тенеля в шаном разлоке. И масса рахоши вон из тея, тыши сетидя, тельная вылышина до сня, очукнание нойвесая заносимость. Рой полисы, жумество и откави роптив доран рептай. И чохец, чапти те в слуйтями пнойвов, ёстку ястищих на затищи шайных да неж... Itu jatuh, tetapi semua bisa diurus asal surat. Dia mengumpulkan karena ibu anak terlihat atau Guys, aku udah bilang kan, aku kan kayak ini bisa juga. Terus, aku kakak dulu ya. Tunggu guys. Oh, ini dulu. Kakak. Oke guys, udah aku udah aku ketemu sama kakakku ya. Oke, bisa mengawal terakhirku adalah untuk masuk. Artinya ke stage 2 Fatih. Sini kita stage 2. Mana nih? Ada pintu. Ada. Ini nggak ada.
agak sakit ya. Lagi apa? Nyau nyau nyau. Ya. Mr. McFarland? Yes, what is it? My name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. Well, I am rather busy. Kayak mana nih? Pasti agak sakit tuh. Mana ini? Kemana ya? Banyak pintu. Banyak bedanya. Mabuk bedak. Mabuk dia. Kata aja udah di bawah ini tanah. Bagus. Paling bagus sekali nggak langsung di bawah tanah. Astaga, saya balik lagi nah. My name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in. I am rather busy. Iya. Oh, ke situ. Ke sini. Ini. Mana dia? Hai. Mau dibujuk malah apa? Lagi yang juga ya tadi nggak Fatih sama Fatih yang dulu. Fatih kan benci dia kemakan. Ya juga ya. Fatih kemakan juga ya. Fatih apa yang salah sedikit? Sana ke mana? Tuh.
bukalah pintu. Kamu bakal hidupnya sendiri. 17.35. Ya. Ini aku yang bodoh apa? Malah ulang dari awal aku, Mak. Kan aja langsung. Woi, nyangkut. Udah. Wah, ternyata semut. Semut gigit Fatih. Alhamdulillah gak ada ini. Bapaknya gak ada. Yang au dibilang. Ya sabar Glapus. Ya obatin aja enggak agak sakit pun. Dicakas. Masuk ke dalam mana? Inilah. Mana ini aku masuknya nih? Gak bisa. Ding dong, bukalah pintu. Mau tidak bersembunyi dari aku. Ada gimana? Lah Fatih masuk ini masih di sini. Digigit. Habis digigit. Pas kini nggak sabar aja lah. Dedek coba center. Kenapa? Senternya dong, center ke sini. Apa? Mau hidupin center. Nah, center sini. Tuh, tengok tuh. Banyak kali tuh, mau dihidupin dulu. Apanya yang banyak kali? Luka-lukanya. Waduh. Baru lahir langsung aja ada luka. Bukan baru lahir, dia ini dari mana ya? Gak tahu dari mana bang. Dari mana dia itu kemarin? Gak tahu. Center lah baik-baik, nggak nampak. Center ke kepalanya itu. Puski diam. Kakak Alex Fatih masih bikin konten loh. Diam diri. Tapi soal kakak nampak loh di konten Fatih, nanti Fatih upload loh ke YouTube. Ih, itu tisu basah bagus. Buat Puski. Kakak capek loh Fatih pegang ini. Pegang aja lo sebentar lo, ya Allah. Ya sudah nih, pegang kayak gini aja aku sama Bobo. Ya boleh. Nggak nampak, lagi ke sini. Tolonglah mata gue nih ada. Mau kena emang nih Puski nih? Kenapa? Dikit nyau. Dikit nyau. Ya kan? Sakit kok. Nyau dia. Tahan sakit pun bisa
aku tekan aja deh. Males aku. Guys, aku pun